Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Kita bersyukur pagi hari ini kita akan kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan pagi hari ini akan mengubah kehidupan kita dan memberkati kehidupan kita. Haleluya. Sebab itu judul renungan pada pagi hari ini yaitu kemalangan orang benar. Judul firman Tuhan adalah kemalangan orang benar. Langsung saja Bapak Ibu, kita akan buka ayat pokok kita di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20. Mazmur 34 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Sekali lagi saya bacakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi membahas tentang kemalangan, kita harus mengerti dahulu apa itu arti kemalangan. Nah, kemalangan mempunyai kata dasar yaitu malang, yang berarti bernasib buruk, celaka, dan sebagainya. Nah, kemalangan sendiri mempunyai arti, mempunyai satu pengertian yaitu kesusahan, kesedihan, dan kerugian. Jadi, kemalangan kalau boleh saya definisikan secara bebas yaitu suatu keadaan yang buruk, yang sedih, susah, dan menimbulkan suatu kerugian. Jadi kemalangan boleh saya definisikan secara bebas yaitu suatu keadaan yang buruk, sedih, susah, dan menimbulkan kerugian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang yang dikatakan Daud dalam ayat 20 benar adanya. Daud berkata, kemalangan orang benar banyak. Nah, di sini seolah-olah Daud berkata, menjadi orang benar, menjadi orang yang percaya, tidaklah selalu mudah jalannya. Seringkali jalan itu berliku-liku. Seringkali jalan itu menukik ke bawah. Seringkali jalan itu bergelombang, berbatu-batu. Nah, terkadang membuat kita ini sedih. Terkadang perjalanan hidup kita menjadikan kita susah. Kita menjadi kecewa. Menjadi orang benar terkadang bisa menempatkan kita pada posisi yang tidak enak. Kita menderita. Ya, karena mempertahankan kebenaran itu sendiri. Kita dimusuhi ketika dirasa kebenaran itu merugikan orang lain. Ya. Kita dijadikan musuh karena kebenaran itu mengancam orang lain. Mengancam seseorang, mengancam suatu perusahaan, mengancam suatu komunitas. Kita dimusuhi karena mempertahankan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami fase kemalangan ini, kita masuk dalam fase kemalangan ini, apa yang harus kita lakukan? Berkat yang luar biasa pagi hari ini dalam kehidupan kita, ketika kita masuk dalam keadaan kemalangan, masuk dalam kemalangan dalam kehidupan kita, perjalanan kekristenan kita. Nah, kemalangan jangan sampai kita jadikan alasan untuk melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai keadaan yang sedih, jangan sampai keadaan yang buruk, jangan sampai keadaan yang susah, bahkan merugikan diri kita. Jangan sampai kita ini jadikan alasan untuk melakukan tindakan yang bodoh, tindakan yang tidak benar, tindakan yang menyakiti hati Tuhan. Jangan jadikan alasan tentang kemalangan kehidupan kita.
Kemalangan jangan jadikan alasan untuk kita ini kompromi dengan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak anak Tuhan ketika hidupnya mulai terpuruk, jatuh di dalam kerugian, ya susah dan sebagainya. Nilai-nilai kebenaran firman yang sudah ditanamkan lenyap begitu saja. Pertahankan nilai kebenaran dalam diri Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, terlebih Bapak Ibu masuk dalam area kemalangan. Seperti Mazmur bilang 34 ayat 20 yang sudah kita baca, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Bapak Ibu garis bawahi, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Artinya Tuhan sanggup membawa kehidupan kita, melepaskan kita dari kemalangan, berubah menjadi suatu kemenangan yang luar biasa. Kita mempunyai Allah yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Sebab itu ketika kita jatuh di dalam kemalangan, jangan jadikan alasan untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Tetap pertahankan nilai-nilai kebenaran itu dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan sanggup melepaskan kita, memulihkan kita, membawa kita dalam suatu perubahan, menjadikan kita orang-orang yang lebih dari pemenangan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat firman Tuhan ini saya percaya akan memberkati kehidupan kita. Kita akan satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini kami kembali diingatkan kebenaran firman-Mu. Ketika kami berada di zona kemalangan, kami akan terus Tuhan percaya bahwa Engkau sanggup melepaskan kami, mengubah setiap kemalangan kami, mengubahnya menjadi suatu kemenangan yang gemilang dan gemilang. Kami percaya Tuhan. Sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk kami tidak mencari alasan di dalam kemalangan kami untuk kami berbuat dosa, melanggar firman-firman Tuhan. Tetapi biarlah kami tetap kuat Tuhan di dalam mempertahankan nilai kebenaran firman-Mu. Berkati sidang jemaat-Mu, apapun yang menjadi pergumulan pagi hari ini, Tuhan memberkatinya. Kami percaya, kami melangkah pagi hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh Tuhan pengharapan, sebab kami percaya berkat-berkat Allah yang khusus akan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin.